Selamat datang di Praktikum Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner tahun 2022. Kali ini kita akan membahas acara 7 mengenai simulasi surveillance aktif dan penyidikan penyakit. Halo, saya Zara. Saya akan melakukan surveillance di Kabupaten Sleman. Saya akan menyidik penyebab kasus septikemia epizootika di tahun 2022 yang akan saya cari diantaranya menghitung prevalensi, menyidik penyebab penyakit, dan faktor risiko. Berikut ini adalah tahapan penyidikannya. Pertama, tetapkan tujuan penyidikan. Kedua, tentukan jenis kajian yang akan digunakan. Ketiga, menghitung besaran sampel. Keempat, tetapkan teknik sampling. Kelima, menyusun kuesioner. Keenam, melaksanakan kajian. Ketujuh, menyusun database dalam perangkat lunak Excel atau SPSS. Kedelapan, lakukan analisis terhadap prevalensi dan faktor asosiasi terhadap kejadian penyakit. Kesembilan, buat kesimpulan dan rekomendasi. Kesepuluh, membuat laporan. Pertama, tetapkan tujuan penyidikan. Surveillance kali ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis prevalensi SE dan faktor risiko kejadian SE. Kedua, menentukan jenis kajian. Jenis kajian yang digunakan kali ini adalah lintas seksional. Lintas seksional digunakan untuk menyidik prevalensi, distribusi, serta hubungan antara penyakit dan pendedah dengan mengamati status pendedahan. Ketiga, menghitung besaran sampel. Rumus besaran sampel yang digunakan menurut Martin et al. 1987 adalah N sama dengan 4PQ per L kuadrat. Dengan N adalah besaran sampel, P adalah prevalensi, Q adalah 1 min P, dan L adalah galat. Diketahui prevalensi SE pada tahun 2021 di kabupaten lain sebesar 4%, galat 5%, dan tingkat kepercayaan 95%. Ditanya besaran sampel, masukkan data yang sudah ada ke dalam rumus, diperoleh besaran sampel sebanyak 62 ekor ternak. Diketahui jumlah populasi ternak sebanyak 1.200 ekor. Karena hasil perhitungan sampel kurang dari 10% populasi, maka sampel tidak perlu diperkecil. Sehingga besaran sampel yang diperoleh selanjutnya dikalikan 5 untuk mengurangi bias, sehingga diperoleh sampel sebanyak 310 ekor ternak. Pada skenario ini, kita perlu mengkonversikan besaran sampel ternak yang dibutuhkan menjadi besaran sampel peternak. Untuk menghitung sampel peternak yang dibutuhkan, kita menggunakan rumus rata kepemilikan ternak dengan cara membagi total ternak dengan total peternak, yaitu 1.200 ekor ternak dibagi dengan 590 peternak, hasilnya adalah 2,03, kemudian dibulatkan menjadi 2 ekor. Setelah itu, banyak sampel peternak yang dibutuhkan dapat dihitung dengan membagi besaran sampel dengan rata kepemilikan ternak, yaitu 310 ekor ternak dibagi 2, hasilnya didapatkan bahwa banyak sampel peternak yang dibutuhkan adalah sebanyak 155 peternak. Keempat, tetapkan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada surveillance kali ini meliputi 3 metode, yaitu sampling tahapan ganda, random sederhana, dan sampling cluster. Pertama, tahapan ganda. Sampling tahapan ganda di Kabupaten Sleman dimulai dari 6 kecamatan yang ada, lalu diambil 3 sampel dusun dari masing-masing kecamatan. Dari setiap dusun yang terpilih, dipilih peternak sebanyak yang dibutuhkan berdasarkan penghitungan dengan pendekatan proporsional pada tiap kecamatan. Kedua, rambang sederhana. Pengambilan sampel ternak dari peternak yang terpilih dilakukan dengan membuat kerangka sampel terlebih dahulu, lalu melakukan randomize atau pengacakan dari populasi yang ada. Randomizer yang dapat digunakan diantaranya dengan tabel generator angka random, kalkulator saintifik, website seperti Research Randomizer, Random Number Generator, maupun EpiTools. Ketiga, sampling cluster.
Sampling cluster merupakan sampling menurut kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Langkah pertama dari rambang sederhana, Zara membuat kerangka sampling dari tiap kecamatan, kemudian dirambang menggunakan randomizer untuk mencari 3 dusun terpilih dari tiap kecamatan secara acak. Pada Kecamatan Cangkringan, didapatkan hasil randomizer angka 4, 58, dan 64, di mana jika sesuai dengan kerangka sampling yang sudah dibuat, maka akan terpilih Dusun Cangkringan, Palemsari, dan Pangukrejo. Lakukan hal yang sama pada tiap kecamatan. Kemudian, dusun terpilih dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Dan hitung besaran sampel peternak yang dibutuhkan tiap kecamatan secara proporsional. Berikut contoh perhitungan dari Kecamatan Cangkringan. Lakukan hal yang sama pada tiap kecamatan. Kemudian, dengan pendekatan yang sama, Zara mencari besaran sampel peternak yang dibutuhkan di tiap dusun dengan rumus berikut. Lalu, random peternak tiap dusun sebanyak sampel yang dibutuhkan pada masing-masing dusun. Lakukan hal yang sama pada tiap kecamatan. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan ke dalam tabel 4.3 untuk melihat distribusi sampel. Data sampel diambil dari aplikasi Data Biota, dan untuk tata caranya, lihat di video kedua. Kelima, menyusun kuesioner. Kuesioner dapat disusun sebagai berikut. Keenam, melaksanakan kajian. Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman, waktu penelitian di bulan Februari sampai April 2022, data primer berupa kuesioner yang ditanyakan pada para peternak dan data sekunder yaitu prevalensi SE di kabupaten lain sebesar 4%. Ketujuh, menyusun database dalam perangkat lunak Excel atau SPSS. Di sini, kami menggunakan contoh 9 sampel ternak yang diambil datanya melalui Data Biota, sehingga terlihat data view sebagai berikut. Kedelapan, lakukan analisis. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil output SPSS yang diperoleh, yaitu dengan menganalisis nilai asosiasi berupa chi-square dan kekuatan asosiasi berupa odds ratio dan relative risk, serta menghitung prevalensi SE tahun 2022 dengan rumus prevalensi sama dengan jumlah sapi sakit dibagi PAR dikali 100%. Kemudian, masing-masing hasil tersebut diinterpretasikan. Kesembilan, buat kesimpulan dan rekomendasi. Berikut merupakan contoh kesimpulan dan rekomendasi contoh kasus berdasarkan jurnal yang ada. Kesepuluh, membuat laporan. Setelah pemaparan mengenai materi surveillance ini, praktikan diwajibkan untuk menjawab kuis berikut, beserta resensi dengan cara komen di bawah ini. Jawaban kuis dapat dikumpulkan melalui link atau QR code berikut. Silakan teman-teman pelajari dan tanyakan apabila ada materi yang kurang jelas saat praktikum berlangsung. Terima kasih dan selamat belajar!